Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar nih bunda-bunda? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Kali ini aku mau share lagi nih Bun, kegiatan aku hari ini. Walaupun kegiatannya biasa aja, tapi semangatnya harus selalu luar biasa ya. Karena dengan video aku yang kegiatannya itu kegiatan sehari-hari kayak gini, aku tuh juga gak bisa bikin terlalu banyak variasi video gitu ya Bun. Tapi insya Allah walaupun video aku ini tuh sederhana, biasa-biasa aja kayak gini, tapi setidaknya aku berusaha untuk menularkan semangat aku ke bunda-bunda semuanya. Nah, kali ini aku awali kegiatan aku dengan bersih-bersih di laundry room aku ya Bun. Ini aku mau sikat-sikatin aja sih lantainya, karena memang lantainya itu udah mulai gak enak gitu ya diinjek. Karena terkadang itu Bun, aku tuh juga bukan orang yang selalu bersih gitu ya Bun. Kalau misalnya habis nyuci tuh lantainya langsung disikat, kadang enggak. Tapi kadang kalau lagi kumat, iya biasanya aku langsung bersihin gitu ya. Dan biasanya kayak mesin cucinya juga habis nyuci, biasanya langsung aku elap gitu. Tapi kalau pas lagi datang magernya gitu ya, biasanya aku ngelapnya nantian gitu ya, tunggu bentar lagi gitu ya biasanya ya. Ya maklum lah ya Bun, namanya juga manusia, nggak selalu kita itu harus rajin, tapi tetap semuanya pasti bakal dikerjain. Nah, selesailah sudah urusan aku di laundry room Bun. Ini aku mau lanjut buat jemur pakaian di luar ya. Nah, hari ini tuh cuacanya tuh bener-bener lagi mendung-mendung syahdu gitu ya Bun. Karena memang tadi pagi tuh hujan terus ya Bun. Sampai akhirnya hari ini tuh Ayatun itu nggak kerja Bunda, karena memang hari itu hujan. Tadi pagi Ayatun itu udah berangkat aja sih pas hari itu gerimis gitu ya. Tapi ternyata Ayatun itu nggak lama balik lagi gitu ya, karena katanya tempat dia kerja itu lagi banjir gitu ya. Alhasil nggak bisa kerja. Dan hujan tuh terus-terusan nggak berhenti gitu loh Bun tadi pagi. Dan Ayatun jadwalnya hari ini tuh adalah nyemprot Bun atau ngeracun rumput. Kalau hujan kan nggak bisa ya kita itu nyemprot atau ngeracun rumput gitu. Alhasil hari ini ayahnya Twin itu nggak kerja Bunda. Ya seperti itulah ya Bun, kalau misalnya kita itu kerjanya itu gajinya harian gitu ya. Kalau misalnya hari ini nggak kerja, ya otomatis hari ini tuh nggak ada pemasukan gitu. Tapi nggak apa-apa Bunda, karena memang kan ini hari ini nggak dapat penghasilan bukan karena ayah Twinnya nggak mau kerja gitu ya, tapi karena memang cuaca yang lagi nggak mendukung. Nggak apa-apa, pokoknya kita selalu berusaha aja ya Bun. Kalau misalnya memang ada kesempatan buat kerja, ya kerja. Kalau misalnya memang keadaannya nggak memungkinkan, ya udah nggak usah dipaksain gitu. Karena rezeki juga udah ada yang ngatur ya Bun. Kita hanya perlu berusaha dan terus berdoa. Oke deh, di sini aku lanjut ya Bun. Setelah aku tadi jemur pakaian, di sini aku lanjut ke dapur. Ini aku mau sedikit ngerapiin di area sini ya, karena nggak tahu kenapa aku tuh malah nggak nyaman ya Bun ngelihat ovennya itu ada di atas di atas lemari yang warna biru gitu ya, karena menurut aku kurang cakep. Tapi kalau seandainya lemarinya itu udah di stiker mungkin bakalan cantik sih Bun. Tapi ya ini berhubung si lemarinya itu masih warna biru, menurut aku kayak kurang cakep gitu ya. Nah itu tadi juga ada kertas, itu adalah kertas buat anak-anak gitu ya. Aduh itu apa sih namanya, aku agak lupa deh Bun. Itu tuh kayak gambar-gambar hewan, buah gitu-gitu loh Bun. Aku tuh belinya sebenarnya udah lama, cuman belum sempat ditempel ke dinding karena memang aku lagi nggak ada paku kecil gitu Bun. Jadi nanti kapan keluar baru deh dibeli gitu ya Bun. Ya itu pun kalau ingat, karena biasanya kalau barang-barang yang kecil kayak gitu tuh seringnya itu lupa ya kalau udah keluar tuh. Oke deh, berlanjut kegiatan aku yang selanjutnya. Nah setelah tadi aku ngerapi-rapiin si rak-rak aku itu, aku tuh lanjut mau nyuci piring dulu. Karena ini tuh cucian piringnya Masya Allah ya, udah lumayan banyak banget nih Bun. Pokoknya cucian piring mah gak pernah absen ya, selalu aja hadir di wastafel. Jadi di saat kita itu emang lagi senggang gitu ya, udah usahain selalu piringnya itu disegerakan dicuci gitu ya. Karena salah satu yang bikin dapur itu berantakan adalah tumpukan cucian piring. Mungkin ya Bun, kalau misalnya kita itu dalam sehari itu ya, kalau misalnya sedikit-sedikit langsung dicuci, mungkin si piring ini tuh nggak bakalan numpuk gitu. Maksudnya perkakas di sini tuh nggak bakalan numpuk. Tapi apalah daya ya Bun, kerjaan kita kan bukan cuman nyuci piring doang gitu ya, masih banyak kerjaan yang lain kan. Alhasil kadang itu ditumpuk-tumpuk dulu ya Bun. Setelah udah agak banyakan, barulah kita kerjain. Karena kalau misalnya kotor satu terus langsung dicuci gitu ya, ujung-ujungnya kerjaan kita tuh cuman sebatas cuci piring doang gitu kan.
kan. Dan kerjaan yang lain siapa dong yang ngerjain? Sedangkan semua kerjaan rumah itu memang kerjaannya kita ya bun, kita yang ngerjain gitu ya. Sebenarnya bukan kerjaan kita banget sih ya, cuman kan kalau bukan kita yang ngerjain siapa lagi? Kalau misalnya mau nungguin suami kan juga kerja gitu ya, dan suami pun bantu kalau memang pas dia lagi bisa gitu ya. Kalau dia nggak bisa bantu karena dia sibuk kerja ataupun mungkin udah kecapean ya, kita kan juga nggak mungkin maksa-maksa ya bun. Tapi walaupun begitu pasti ada ya masanya suami itu ngebantuin kita. Ayo siapa nih di antara bunda-bunda yang suaminya itu mungkin nih ya, siapa tahu ada gitu yang nggak pernah bantuin bunda-bunda nih. Boleh dong tulis di kolom komen ya. Kita nggak bermaksud ngegibahin pak suami ya bun, hanya sekedar sharing-sharing aja gitu ya. Kalau suamiku itu alhamdulillah ya bun, ayahnya Twin dia itu ringan tangan banget dalam membantu pekerjaanku ya. Sebenarnya hal itu sih nggak sesuatu yang mengherankan buat aku ya bun, karena dulu pas aku masih pacaran gitu ya, Cailah masih pacaran gitu ya sama ayahnya Twin bun, aku juga sering diajakin ayah Twin main ke rumahnya pas hari aku libur kerja bun. Jadi itu kadang kalau udah di rumahnya ayah Twin ya, kadang aku malah yang nggak enak loh bun, karena ayahnya Twin tuh rajin banget gitu ya. Kadang itu aku kan kalau udah main ke rumah ayahnya Twin kadang kan suka ngobrol-ngobrol sama calon mamer waktu itu ya. Terus kadang itu istirahat karena kan hari itu adalah hari libur kerja juga, jadi kadang tuh cuma numpang istirahat gitu ya bun. Nah itu ayahnya Twin tuh rajin banget bun, nyapu rumah gitu ya, kadang sampai nyuci piring gitu ya, Masya Allah banget. Dan hal itu tuh bukan sekedar pencitraan waktu pacaran ya bun, sampai sekarang tuh alhamdulillah masih mau gitu ya ayah Twin ngebantuin aku. Tapi kalau boleh jujur nih ya bun, semenjak aku punya wastafel, semenjak aku tuh punya dapur aku yang baru, ayahnya Twin udah nggak pernah nyuci piring ya. Tapi kalau dulu bun, sebelum aku punya dapur aku yang baru ini ya, sebelum masih punya dapur yang lama gitu ya, buat bunda-bunda yang ngikutin, itu ayah Twin sering banget bun ngebantuin aku nyuci piring gitu ya. Karena kan cucian piringku dulu seabrek bun, jarang banget sih cucian piringku itu yang sedikit ya. Pasti kalau sekali nyuci piring itu sebaskom gede gitu. Karena memang aku tuh nyuci piring tuh dulu tuh sehari sekali aja gitu ya. Nah kalau sekarang itu kalau misalnya piringnya udah kelihatan banyak langsung aku cuci gitu ya bun. Jadi biasanya ya pas ayah Twin pulang kerja dan dia santai, dia palingan ngebantuin aku kayak ngurus anak-anak gitu ya, ataupun nyapu rumah. Kalau untuk nyuci piring biasanya udah aku kelarin bun. Pokoknya semenjak dapurku itu udah baru gitu ya, ayah Twin alhamdulillah nggak pernah lagi bantuin nyuci piring ya, karena memang cucian piring udah selalu aku handle. Pokoknya bersyukur banget sih bun punya wastafel gitu ya. Oh ya walaupun kegiatannya kedengarannya lebay gitu ya bun, punya wastafel doang bangga ya, tapi ya beneran deh itu salah satu hal yang bener-bener dari dulu aku idam-idamkan banget. Mungkin buat para bunda-bunda yang udah ngikutin aku dari lama gitu ya pasti tahu banget ya bun, itu sering banget aku solawatin dulu. Masya Allah, memang solawat itu adalah sesuatu yang luar biasa ya bun ya, beneran deh kekuatan solawat itu, Masya Allah. Oke deh bun, kita sudahi cerita aku yang nggak terlalu penting-penting banget. Di sini aku mau jelasin dulu kegiatan aku di video ya. Itu tadi aku lagi bersih-bersih bun di dalam rumah, nyapu di dapur sampai ke ruang serbaguna, sampai ke teras juga. Alhamdulillah sekarang udah nyaman nih bun terasnya, karena aku kan juga udah punya kursi teras yang baru ya bun. Alhamdulillah dari gaji YouTube perlahan-lahan ya bun, alhamdulillah aku tuh bisa punya kursi baru ya. Ya walaupun cuman punya itu doang gitu ya, tapi alhamdulillah udah bersyukur banget, setidaknya dibeli dari hasil jerih payah sendiri. Oke deh bun, ini aku lanjutin videonya di sore hari ya. Ini aku lagi masak-masak nih bun di dapur. Hari ini aku mau masak menu yang simple aja ya, seperti biasa ya. Bunda-bunda tahulah ya kalau aku masak mah pasti menunya yang biasa. Tapi hari ini ada yang agak luar biasa bun. Hari ini ada sayur ya, karena biasanya kan aku jarang banget masak sayur, karena emang nggak laku itu ya sayuran di rumahku. Tapi kalau buncis ini tuh requestannya pak suami bun. Katanya dia itu lagi pengen makan sayur buncis gitu ya. Jadi udah hari aku masak. Tapi tetap ya bun, aku masaknya nggak banyak. Aku masaknya itu secukupnya aja. Ini tuh cuman buat makan malam aja ya sayurnya. Jadi kalau misalnya nanti ayahnya Twin mau makan sayur ya udah aku juga ikutan makan sayur gitu ya. Tapi ya udah deh, nanti biarin aja ayah Twin yang banyak makan sayurnya. Nah di sini aku juga ngegoreng tempe, terus juga ini ada jengkol, terus nanti juga ada teri gitu ya bun, untuk temennya si jengkol dan juga si tempe biar rame gitu kan. Kalau rame kan seru ya bun. Nah kalau masakan kalau rame malah enak ya. Nah ini si jengkolnya juga udah aku goreng. Itu jengkolnya jengkol tua ya bun, jadi setelah diangkat dari penggorengan gitu ya, nah itu langsung dicemplungin ke air dingin biar jengkolnya nggak keras, biar empuk gitu ya bun.
Oke deh, bunda-bunda, ini tuh udah selesai aku goreng untuk bahan-bahannya. Terus lanjut di sini aku tuh tumis untuk si sambelnya. Nah, sambelnya itu tuh pakai cabai merah ya hari ini. Kadang tuh sih suka juga nyambel pakai cabai hijau kan, karena ya biar lebih bervariasi aja gitu ya untuk sambelnya. Karena kadang tuh ngelihat sambal cabai merah tuh kadang udah bosen gitu ya, karena yang masak tiap hari kan kita ya, jadi kadang ngelihat masakan sendiri tuh udah enek duluan gitu. Ada yang samaan nggak sih bun? Tapi kalau masakan orang ya, walaupun kadang tuh masakannya tuh cuma ikan asin, kayaknya kok enak banget gitu ya. Lah giliran kita yang makan ikan asin gitu ya, kayaknya biasa aja gitu ya. Ada yang samaan nggak sih ngerasa kayak gitu? Boleh ya tulis di kolom komentar. Nah, ini sambelnya udah hampir mateng, jadi aku langsung cemplungin aja untuk jengkolnya. Terus aku bakalan masak beberapa saat ya, agar kandungan air dari jengkolnya yang tadi aku rendam itu bisa berkurang bun. Oke, ini udah mateng, langsung aja aku cemplungin untuk teri dan juga si tempenya. Alhamdulillah, akhirnya nih bun, udah selesai juga ya aku masak-masaknya. Ini tuh tinggal sedikit lagi, dan ini tinggal aku salin deh ke dalam wadah ya. Rasanya itu kalau misalnya rumah udah bersih, terus juga masakan udah selesai, itu rasanya seneng banget ya bun, berasa lega gitu ya. Nah, ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, setelah masak seperti biasa, kerjaan yang nggak boleh di skip ya, aku pasti selalu bilang kayak gitu, biar bunda-bunda di rumah juga membiasakan setelah habis masak itu dapurnya harus dibersihkan langsung ya bun, biar ketika kita mau masak besok lagi atau nantinya gitu ya, dapur tuh udah bersih, jadi kitanya mau masak juga semangat ya bun. Walaupun mungkin ini tuh mungkin kerjaan kita tuh ada yang lain, tapi nggak apa-apa, ini tuh harus kita sempat-sempatin, karena memang untuk membiasakan hal ini tuh perlu kedisiplinan juga gitu. Jadi setiap masak harus selalu kita bersihin gitu ya, agar terbiasa. Nah, seperti biasa kalau habis masak pasti tumpukan cucian piring tuh juga udah ada lagi ya. Jadi di sini aku lanjutin buat cuci-cuci piring juga, biar ini wastafelnya kosong ya, biar di nanti tuh setelah masak selesai gitu ya, dapur juga udah rapi. Jadi kita tuh bisa nyantai-nyantai gitu. Pokoknya kalau misalnya ngelihat dapur udah rapi, rumah rapi, masakan udah tersaji, masya Allah, udah bahagia deh ya bun, emak-emak. Oke, alhamdulillah bun, udah selesai nih aku tuh nyuci piring. Di sini seperti biasa ya, nggak lupa juga sinknya disiram, dibersihin biar sinknya nggak bau ya. Dan alhamdulillah ini dapur juga udah dalam keadaan rapi dan bersih. Oke, next di sini aku tuh mengangkatin jemuran pakaian. Setelah ini tuh aku mau lanjut mandi dan aku tuh mau pergi nonton turnamen bola ya, seperti biasa. Pokoknya itu udah jadi rutinitas setiap sore deh sekarang. Karena sekarang tuh lagi ada turnamen gitu ya bun, dekat rumah. Yang main itu sih bukan yang muda-muda ya bun, tapi yang memang yang legend gitu, yang umur 30-an gitulah bun. Tapi ya tetap aja aku tuh seneng banget sama yang namanya turnamen atau pertandingan olahraga gitu ya. Mau main bola, mau badminton ataupun volley, ya itu aku hobi banget. Nah, ini kami tuh udah di perjalanan, tapi ngelihat ada bakso bakar kayak gini, jadi kami mau jajan dulu bakso bakar buat stok cemilan nanti ya. Jadi pas nonton bola anak-anak nangis, ya udah tinggal dikasih jajan ini aja, bakso bakar 1000-an punyanya Mas Boy. Nah, ini aku lagi pesan bakso bakar 10.000 ya bun. Jadi satunya anak aku itu 5.000 karena di sini kan anakku ada 2 ya bun. Jadi aku belinya 10.000 gitu ya, masing-masing 5.000. Oke deh bunda-bunda, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.